Selamat malam, teman-teman. Apa kabar? Kembali lagi di Rabu Bercerita. Tadi baru saja selesai hujan. Tempat teman-teman gimana? Hujan juga? Tapi sekarang sudah berakhir hujan ya. Anyway, selamat datang di Rabu Bercerita yang tentunya akan berisi cerita-cerita kabar baik. Kabar-kabar baik, kabar baik terus. Yang mana hari ini akan menceritakan perjalanan hidup sehat salah satu teman saya yang sudah berkesempatan menyelesaikan program eating reorder. Siapa beliau? Izinkan saya perkenalkan dulu. Beliau adalah Elena, teman-teman. Seorang profesional muda yang berkecimpung di industri retail fashion ya. Berarti kalau dibilang seperti itu profesional berarti aktivitasnya banyak dong ya teman-teman. Nah, bagaimana kiat-kiat beliau di perjalanan hidup sehat ini ya? Mungkin saja beberapa dari teman-teman kalau dengerin program hidup sehat itu pasti muncul excuse mungkin, belum bisa dan segala macam. Anyway, teman-teman bisa dengarkan dari sudut pandang yang berbeda dari Elena yang saat ini sudah menyelesaikan programnya dan harapannya juga sudah memperoleh perubahan yang permanen dan semakin sehat. Oke, aku panggilkan dulu ya teman-teman. Sebentar. Oke, kita menunggu tersambung dulu ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mau tahu program eating reorder seperti apa, teman-teman nanti bisa coba cek juga Instagram eating reorder, yang mana program eating reorder adalah sebuah program hidup sehat teman-teman yang tentunya secara utuh tanpa ada tambahan obat-obatan atau apapun lainnya, yang mana kita di sini sama-sama belajar untuk makan. Oke, kita tunggu tersambung dulu ya teman-teman. Ditunggu. Sebentar. Mana? Kita coba lagi teman-teman. Dan juga saya mau sampaikan kabar teman-teman bahwa buat teman-teman yang mau ikut serta, saat ini sudah mulai berlangsung juga batch baru, batch 10, yang mana kalau teman-teman masih berminat untuk ikut serta, bisa DM saya ya. Kita menunggu teman-teman. Coba. Sebentar. Sering hal ini terjadi. Namun kita perlu penting untuk sabar. Karena terkadang jaringan internet sedikit kendala. Sebentar.
Mungkin karena tadi hujan ya teman-teman, jadi ada sedikit kendala ya. Kita tunggu dulu. Sambil menunggu teman-teman, program meeting reorder ya. Eh, kita punya visi teman-teman, mau menciptakan 1.000 coaches dengan mental berkelimpahan ya. Yang tentunya kami sadar bahwa hal ini memang sebuah kegiatan yang memang benar-benar mudah dan menyenangkan buat teman-teman yang mau hidup semakin sehat. Sehingga kami ingin sekali membagikan hal ini kepada semua orang karena kami setuju bahwa semua orang itu bisa sehat kok. Semua orang itu layak untuk sehat. Teman-teman setuju dong ya? Hai, apa kabar? Selamat malam. Malam. Hai Elena, Hai. gimana? Akhirnya tersambung juga. Tadi saya khawatir kendala internet, but anyway, sudah hadir di sini. Selamat malam. Terima kasih sudah menyediakan waktunya. Aku tadi udah Sama-sama. jelasin, udah perkenalkan Elena itu siapa? Seorang profesional muda ya yang berkecimpung di industri retail fashion ya. Ya, Benar ya? Dan ya. tentunya pasti sangat aktif. Nah, kita langsung mulai ceritanya aja deh, karena kan kita mau dengar ceritanya Elena ya. Ya, Anyway, Elena ya. tahu eating reorder sebelumnya dari siapa ini? Kita. Oke, jadi kalau ceritanya tahu dari siapa, Yes. kebetulan kalau coach mungkin ingat, saya punya adik namanya Elia Lumowa. Yes. Eh, Waktu itu saya sempat memang lagi mau diet gitu ya, lagi mau ngurusin badan lah gitu. Tiba-tiba eh, dia kasih ide gitu, mau ikut nggak gitu. Oke. Okay. Eating reorder katanya, soal teman-teman gue ikut juga, kalau nggak salah temennya sih mungkin salah satunya Mei Tanuwijaya juga sih kayaknya ya temennya Oke. gitu. Jadi sirkulasinya itulah lah, circle-nya itulah, Circle-nya itu. tiba-tiba Oke. Okay. ya ini batch mau mulai, batch 4 Ya. katanya. Oh ya udah, akhirnya aku dikasih tuh, di forwardin nomornya Coach Dana nih. Jadi kan aku forward Ya. aku istilahnya WhatsApp ya, aku Yes. mau join ini bla bla bla, and then ya itu startingnya dari situ. Oke. Okay. Tapi waktu itu ada yang memang idenya memang cuma diterima aja dari Elia bahwa lagi butuh hidup sehat, so Ya, dipertemukan dengan eating ya. disorder. Nah, tapi sebelumnya tahukah kira-kira apa sih yang dilakukan di eating disorder? Hmm, Kebayang nggak? hmm, Tahunya kebayangnya itu cuma ya udah pasti kalau kita mau diet gitu ya, Ya. atau mau ngurusin badan atau urusin badan, pasti ada menu-menu yang harus kita lakukan gitu lah ya, Yes, yes. perubahan-perubahan menu. Tapi exactly ngaturnya seperti apa, aku belum paham gitu kan. Hmm. Nah, pertama, ternyata ngatur ini gitu kan. Walaupun pas ngelihat menunya pertama-tama, waduh, berat kali ini ya. Oh gitu. Seperti itu berat, sih. beratnya gimana nih waktu yang pertama? Maksudnya kok banyak banget makannya atau Hmm. kenapa nimbang-nimbang ya atau gimana? Kalau Beratnya versinya itu basically ya, aku dalam yes, perjalanan hidup istilahnya dietku tuh ya, yes. yang namanya diatur itu kan kayak bawaannya kesal ya gitu kan. Biasanya kita Oh gitu. lapar tinggal nyomot sesuatu gitu Ya. kan. Tiba-tiba ini mesti ditimbang, mesti diatur jamnya, menunya, apa aja yang harus dimakan gitu kan. Tapi setelah aku lihat, ya why not gitu kan ya, kali kali ini mungkin berhasil nih caranya, karena kan aku maunya yang nggak yoyo ya. Yes. Artinya aku perjalanan hidupku sampai titik sekarang itu eh, kurus, tar kurus, tar gemuk gitu kan, istilahnya Oke. nggak ada batasnya gitu kan. Jadi loss dikit,
ya gemuk gitu kan. Kalau ngerem dikit ya udah turun gitu kan. Tapi balik lagi nanti intinya. Nah, pas yang dapat kali ini aku mikirnya ya it's okay lah, it's only 5 months gitu kan ya, Ya, cuma ya, 5 bulan gitu kan. Menunya mungkin kayak gini tapi aku perlu coba gitu karena selama ini mungkin ngikutnya tuh yang programnya pakai obat-obatan gitu ya. oke. Kemudian pakai istilahnya berbagai Suplemen. cara lah, multivitamin, Ya, iya. betul, betul. Jadi akhirnya ini kan tanpa obat-obatan, jadi pengen Ya, tahu sampai di mana sih letak kemampuan aku yang untuk ngurusin badan tanpa obat-obatan. Gitu oke. sih. Nah, buat teman-teman yang tadi udah dengar eh, Elena cerita, kita itu 5 bulan aja ya, gitu ya, 5 bulan aja untuk perjalanannya dan harapannya itu bisa menjadikan kebiasaan ini sebuah perubahan yang permanen. Dan Elena berarti sebelumnya berkesempatan untuk coba sekian banyak program juga di luar sana gitu ya sebelumnya ya. Ya, Dan ya, mungkin belum maksimal gitu ya, karena tadi ya, dimention akhirnya yoyo naik turun naik turun naik ya, turun. ya. Oke. Nah, udah daftar gitu ya, udah dapat menu pertama, kira-kira bukan kira-kira ceritanya sepanjang perjalanan itu ada hal yang challenging kah? Hmm, menu pertama mungkin beratnya lapar gitu ya, lapar. Oke, oke. Pasti lapar lah gitu ya. Ngelihat orang-orang makan apa gitu kan, cuman bisa dilewatin aja gitu ya. Istilahnya setiap ditawarin ini cuma bisa godek-godek enggak gitu kan. Nah, Oke, lama-lama oke, mereka oke. notice gitu kan. Kok ditawarin nggak pernah mau Iya, gitu iya. kan. Lu lagi diet ya gitu kan. Iya, Nah, iya gitu. Iya gitu. Diet apaan gitu kan. Biasalah banyak yang nanya-nanya ya diet iya, ini. iya. Oh, susah banget katanya. Gue mah nggak bisa gitu kan. Terus Iya, aku bilang, ya gue sih kayaknya juga nggak bisa sih ya. Cuma gitu. I wanna try gitu kan. Saya mau Siap, siap, nyoba siap. gitu kan. Karena ini baru pertama kali dan aku mau tahu gitu kan how far badan apa tubuh aku tuh respon dengan kegiatan ini gitu. Jadi waktu menu pertama itu bener-bener yang aduh luar biasa banget ya. Nahan godaannya tuh luar biasa sih ya. Maksudnya eh, kadang-kadang ada gitu pilihan ah bolehlah nyemil dikit Sedikit gitu gitu ya. ya. Coach juga nggak tahu ini gitu kan. Iya, iya, benar, Kan benar. nggak tahu. Kan nggak tahu ini gitu kan. Cuma pikir-pikir, aduh bisa nggak ya baru menu pertama, kalau menu pertama aja udah cheating, apa kabar menu yang berikut-berikutnya gitu kan. Oke. Nah menu yang pertama itu aku bener-bener ngikutin yang lapar, sungguh lapar gitu Oke. kan ya. Sabtu Minggu tuh aku bener-bener bawa makanan sendiri gitu kan. Oke. Bawa makanan sendiri, nyiapin sendiri. Misalnya kalau weekend itu kan biasanya aku ada jadwal untuk antar anak-anak Yes. les Mandarin gitu kan. Jadi itu dari biasanya keluar kita dari pagi, balik lagi udah malam. Nah, itu biasanya aku udah ngitung nih, oh, aku harus bawa makanan misalnya sampai malam gitu kan. Ya udah berarti aku udah pak-pakin gitu. Aku udah Udah gini gitu prepare, kan. prepare dulu Udah ya, meal prepare. prepnya udah oke. Ya. Oke, terus misalnya ada jam-jamnya gitu kan, ada jam-jamnya yang kita harus klik kan waktu waktu dulu kan. Iya. Jadi aku pasang timer biasanya karena aku suka skip gitu, aku pasang timer. Jadi giliran misalnya mesti makan, aku langsung bilang sama suamiku, kalau memang kebetulan lagi nggak bawa makanannya, aku bilang aku ke mobil dulu ya, aku Oke, makan, oke. aku bilang gitu. Jadi ngaturnya sampai sedemikian rupa. Nah, waktu menu pertama udah mau masuk yang menu yang Wah, kedua, kan oke. nimbang tuh ya, nimbang. Pas Timbang berat nimbang itu badannya maksudnya kan? nimbang berat badannya Oke, kan, oke. pas Iya, nimbang iya. berat badannya dan ternyata dalam perjalanan 2 minggu itu aku turun gitu kan, pas pas nimbang tuh aku cuma ngomong gini, ini turun apa enggak ya kan, kadang-kadang kita kalau challengingnya adalah kita Iya. udah berusaha sekuat tenaga gitu ya, istilahnya nggak mau cheating, tapi Yes, ternyata berat badan kita nggak turun, pasti kecewa ya, bener agree. dengan perjuangan menahan istilahnya godaan, nafsu makan, tiba-tiba berat badan gak turun, itu kan kayaknya kesel banget ya gitu. Nah, Sedih ternyata ya, waktu sedih, di sedih. menu, ya sedih, Sedih ya. pas di menu yang pertama itu pas aku nimbang, ternyata turun dan aku seneng banget gitu. Finally gue bisa turun tanpa obat-obatan gitu kan, dengan istilahnya cuman nahan nafsu makan lah ya gitu sama godaan-godaan gitu. Dan menu yang apa selesai menu yang pertama aku turun itu justru memacu ah penasaran nih menu yang kedua apa ya gitu kan.
Dan berapa banyak lagi aku bisa turun gitu Kak, sampai udah ngitung-ngitung sama suamiku. Oh Kalau gitu, kalau keren, 10 keren, keren. 10 menu aku bisa setiap menu turun 1 kilo, mestinya kalau 10 menu 10 kilo dong turunnya. Aku ngomong gitu kan. Aku udah ngomong kayak gitu sama suamiku, terus Yes, yes, yes. suamiku bilang, tapi kalau misalnya 10 kilo itu berarti kamu nggak boleh cheating dong, katanya dia. Iya, aku bilang gitu kan. Tapi mana bisa ya kalau nggak cheating gitu kan ya. Jadi Oke, akhirnya oke. aku mikirnya aku nggak mau terlalu keras Setuju sih. sama diriku gitu ya. Karena biasanya badan, maksudnya aku kenal lah ya tubuh tuh kayak apa. Jadi ke aku kalau semakin dipres gitu malah pengennya malah nyemil melulu gitu kan. Jadi aku mikir pokoknya aku membebaskan diriku istilahnya misalnya nih Sabtu Minggu aku cheating gitu kan, tapi cheatingku juga minimal cheatingku juga nggak kebablasan gitu kan, Oke, karena oke. kalau yang namanya kita nanti nimbang lagi stuck gitu kan kayaknya kecewa banget ya, mau mulai berarti kita Benar, harus benar, mulai benar. lagi dari awal gitu sih, kayak Ini gitu coach. sip, sip. Anyway, waktu pas ikut awal, ada ekspektasi kah apa yang akan diperoleh oleh Elena? Ekspektasinya apa gitu? Ada? Ekspektasi pasti mau turun sebanyak mungkin Oh, pastinya kan, tapi sebanyak maksudnya mungkin ya? Nggak sebanyak ada mungkin misalnya mau sebisa berapa mungkin kilo? gitu ya. Iya, Oke. tapi setelah aku jalanin menu pertama, menu kedua, ngelihatnya, aduh, kadang-kadang ada waktunya yang kita suka jenuh juga ya, pengen Agree. makan sesuatu gitu. Jadi aku mikirnya ya udah deh, dari yang mau 10 kilo gitu ya targetnya, ya udahlah minimal 8 kilo lah Oke, ya gitu kan, 8 diturunin kilo ya, lah karena gitu. Karena biasanya kan badan akan resisten ya, dia pasti akan ada masanya dia resisten tuh. Nanti sebelum mulai lagi untuk bisa turun lagi, karena aku juga ngalaminnya selama 10 menu, kalau nggak salah ya, kalau aku nggak salah tuh di menu ketujuh, menu ke-6 atau ketujuh aku sempat stuck. Karena kayaknya udah agak jenuh tuh dengan, ya ampun, ini masih lama ya gitu. Masih 2 bulan lagi ya gitu kan, itu kayaknya tuh bisa apa enggak ya, kayaknya godaan untuk stop itu udah mulai gitu kan, tapi setelah aku pikir-pikir enggak, ini mungkin stuck di minggu ke ini, tapi aku yakin banget di minggu berikutnya aku pasti bisa gitu kan, Oke, gitu sih. yang tadi Elena udah cerita teman-teman ya di awalnya mau maunya itu dulu yang ada gitu ya, penting untuk mau supaya bisa jalan. Dan teman-teman tadi juga dengar di awal challenging banget coach gitu ya, lapar banget. But anyway, hasil yang diperoleh di minggu pertama bikin happy dan bikin punya ekspektasi lagi, kira-kira kejutan-kejutan apa lagi nih yang bisa Elena peroleh gitu kan ya. Iya. Dan tadi juga saya dengar, cheating juga ternyata. But anyway, kan kita nggak ada yang sempurna ya. Kita juga Ya. sadar bahwa manusia itu nggak ada yang sempurna. Kesempurnaan itu cuma milik Tuhan aja. But anyway, tadi akhirnya kita dengar juga, Elena lebih dengerin, maksudnya lebih bisa ngedengerin badannya bicara apa. Gitu ya. Karena memang kita juga yakin teman-teman, segala sesuatu yang dipaksakan itu kurang baik. Memang di sini juga saatnya kita belajar, termasuk juga belajar dengerin tubuh kita minta apa gitu. Nah, tadi udah cerita gitu ya sampai menu keberapa stuck gitu ya. Nah, ada kebiasaan-kebiasaan baru nggak sih yang di eh, dilakukan atau yang mungkin jadi yang sebelumnya nggak pernah dilakukan sebelum kenal eating disorder, ada nggak, Elena? Mungkin hampir sama kayak Elvi ya. Elvi Ah, kan kasih infonya bahwa nyari sayur. Kayaknya oke. kalau nggak ada sayur, menunya kok kayak ada yang kurang ya nih, ini menu ya gitu kan. Nah, sekarang setelah saya ikutin, Yes. aku selalu nyari sayur. Oh, Biasanya keren. Mhm. istilahnya gini, kalau dulu makan cuma satu lauk aja, misalnya cuma makan ayam aja gitu kan bisa. Yes, Sekarang betul. justru aku nyarinya sayur. Dan dulu sayur itu aku nggak suka sayur yang mentah. Oke. Tapi Sekarang? Yes. kalau sekarang justru aku nyarinya yang raw gitu, yang mentah. Jadi kalau dulu tuh nggak suka golongan selada karena Yes, mentah yes. kan dan pahit ya. Iya. Tapi waktu itu sempet coba namanya selada romaine, yang Yes, romaine. romaine Romaine itu lettuce ternyata ya. pas Yes. ya pas Oke. aku coba ternyata romaine ini enak banget gitu, dan walaupun dulu nyobainnya pakai yang Caesar salad gitu ya, ada Yes. toppingnya,
Justru sekarang aku bisa makan tanpa topping. Jadi Oh, bener-bener raw gitu. Jadi cuma dicuci, yes, ya cuma cuci potong-potong taruh kulkas. di box makanan. Oh, Nanti ada satu menu lagi entah ikan, entah ayam. Aku makan cuma pakai itu sama nasi. Udah. wih, jadi ada kebiasaan baru ya, yang Ya, dulu nggak nyariin sayur gitu ya. Mungkin kalau ke supermarket beloknya ke tempat yang lain, tapi hmm, sekarang langsung carinya ya sayur. Dan carinya sayur. selalu, Dan yang selalu, hijau-hijau ternyata menurut aku menarik sekali. wow, ada yang dicobain yang baru nggak hingga saat ini mungkin sayur-sayuran yang sebelumnya nggak pernah dicobain selain romaine lettuce tadi? Hmm, dulu selada selada yang air tuh aku nggak Iya, suka. iya, oke. Tapi kali ini aku Sekarang bisa makan. Pokoknya keren. sekarang justru aku nyarinya tuh yang tidak dimasak, justru yang raw. Masaknya maunya yang bener-bener ya dedaunan gitu ya. Yes, yes. Aku makan. Oke. Nah, kan tadi dengar ceritanya teman-temannya preparing is one thing dan itu penting gitu ya. Tadi apalagi kalau Elena cerita kalau pas weekend itu pulang pagi gitu ya. Pulang pagi, pergi pagi, pulangnya pasti malam gitu kan. Perlu Ya. persiapan. Menurut Elena sendiri untuk persiapannya challenging kah atau sebenarnya mudah kok untuk persiapan-persiapan makannya? Oke, kalau dari aku ya, awalnya waktu menu pertama kan kita mesti nimbang-nimbang ya. Iya. Ada yang nimbang mateng, ada yang nimbang mentah gitu kan Yes, ya. yes, yes, yes. Itu aku pas, karena kebetulan aku kan kerja ya, Ya, jadi otomatis pas pagi itu kan berarti makanan harus dibawa dong barengan. Jadi betul. aku jadi mesti ngebrief apa asisten rumah tangga Ya. nih ya, menuku ini, walaupun dia pas ngeliat juga kayaknya sampai garuk-garuk kepala, kasihan juga sih ya gitu. Cuman aku bilang, kamu nyiapin, aku bilang aku buat segampang mungkin. Jadi sayurnya itu nggak usah yang gonta-ganti gitu ya. Yes, Misalnya yes. kalau pagi, misalnya kan kadang-kadang ada yang dapatnya sayur yang hijau atau Ya, yang putih putih. gitu kan ya. Betul. Jadi Yes. misalnya waktu aku inget tuh kalau yang putih aku ngambilnya yang Oke, apa sih? bukan. Bukan toge, apa sih pilihannya selain toge saya lupa kok sampai kan. Lada, apa? Em, Sawi putih. Sawi putih ya Oke, betul. Sawi putih kan apa gampang lah ya, tinggal betul. direbus sebentar gitu kan ya, terus dipakein di plastik gitu kan, terus di istilahnya udah aku udah bilang kalau pagi misalnya aku selada sama ayam. Ntar Ya, yang malam misalnya dapatnya ada kalau nggak salah waktu itu dapat yang bisa udah bisa yang warna-warni gitu ya. yes, Jadi yes, saya yes. jagung, wortel gitu kan sama buncis gitu udah diplastikin. Mix. Ya, Terus nanti oke. misalnya nanti malamnya ikan. Nah, nasinya saya udah bilang nasinya takarannya kira-kira misalnya misalnya saya dapat 47 gram gitu kan. Nah, saya tunjukin 47 gram itu kalau pakai sendok misalnya cuma 2 Yes. sendok gitu kan. Jadi maksudnya memang mungkin nggak exact harus ditimbang lah ya, kasihan juga yang jadi saya cuma kasih contoh kira-kira Betul. 2 sendok makan, gue bilang gitu. Jadi kamu kira-kira aja 2 sendok makan tuh nggak usah yang munjung gitu, misalnya segini gitu kan. Jadi takarannya kayak gitu. Jadi udah sebenarnya sih bukan masalah timbangannya. Mungkin kalau mau saklek gitu kan kita harus timbang. Tapi kan kadang-kadang ya namanya kita nyiapinnya kan butuh bantuan Betul, betul. asisten rumah tangga gitu ya. Jadi saya nggak mau dia juga stres ngeliatin makanan saya ya. Jadi saya cuman kasih istilahnya takaran-takaran yang mungkin mendekati gitu kan, mendekati apa yang kebutuhan aku sih. Jadi masalah sulit apa nggak sulit sebenarnya tergantung kita sih ya nyikapinnya maunya gimana. Kalau dari aku sih Ya, waktu nyiapin betul. makanan aku buat semudah mungkin buat apa preparingnya, masaknya gitu. Jadi buat asisten rumah tanggaku juga nggak stres gitu ya ngelihat menu makanan aku. Karena aku udah bilang ini menuku buat 2 minggu. Nanti 2 minggu yang berikutnya mungkin menunya Lain lain. lagi. Tapi kalau sayurnya masih sama, nanti kamu tinggal lihat aja, oh sayurnya, misalnya saya bilang sayurnya masih sama nih, ya kamu tinggal ngikutin aja yang pernah menu sebelumnya, gitu sih, Iya, Coach. iya, benar. Jadi kalau kita bicara mengenai hal ini ya, tentunya Elena setuju ya bahwa semua event itu sebenarnya netral, tergantung gimana nyikapinnya. Kalau Ya, teman-teman mungkin denger, misalnya teman saya ngomong, dan lu kenapa bisa begitu? Oh ya, gua ditimbang-timbang. Bisa jadi dengan dia bilang timbang-timbang, susah amat ya. Tapi kalau tadi Elena udah tunjukin teman-teman, kalau mau dibuat mudah-mudah, karena sebenarnya nimbang-nimbang tadi adalah cara aja kan, supaya membiasakan diri kita untuk ya, ya. tahu yang dibutuhkan, misalnya takarannya berapa. Dan ini dibuktikan tadi Elena bilang, bisa kok dicari cara lain yang lebih mudah, which is juga nanti juga punya manfaat yang serupa. Keren, keren, keren banget Elena. Nah,
tadi udah ceritanya, ada hal-hal baru yang ya kebiasaan-kebiasaan baru yang jadinya cari sayur terus. Boleh dong di-share setelah ini udah selesai kan programnya ya? Kapan selesai kemarin? Bulan apa ya? September ya? September ya. Oke, sekarang udah 2 bulan. Boleh di-share dong. Cah, ini tapi untuk semangatin teman-teman ya Elena ya. Dari sejak ikut Eating Reorder sampai dengan selesai kemarin. Berapa banyak geser ke kirinya? Timbangan maksudnya. Timbangan, kalau saya nimbang terakhir kali, aku nimbang terakhir kali ya, aku turun tuh hampir 9 kilo. Wow. Nah, sebenarnya aku waktu pada saat udah mulai menu-menu detik-detik terakhir tuh, aku udah ngeliat-ngeliat nih kayaknya nyampe nggak ya 9 kilo gitu kan. Oke. Target aku sebenarnya 10 gitu kan, tapi aku nggak mau too hard to myself Yes, gitu ya. yes. Aku bilang oke lah 9 kilo, 8 kilo nggak apa-apa, yang penting ada progresnya gitu kan. Nah, waktu saya nimbang terakhir kira-kira hampir 9 kilo, saya mikirnya gini, ini 9 kilo kan habis selesai nih ya. Yes. Namanya habis selesai pasti kan ada masa-masa kebebasan ya yang kayaknya tuh Euforia. pengen makan ini gitu ya. Euforia ya. Jadi Oke. iya, jadi istilahnya 9 kilo itu aku anggap itu ada spare-nya lah, minimal pasti aku nanti akan naik lagi nih 2 kilo gitu kan. Iya. Nah, setelah aku lihat-lihat dari hitungan BMI gitu ya kan, istilahnya kan kelihatan ya kira-kira di timbangan berapa yang BMI kita itu Ideal. memang yang nggak overweight gitu ya, Iya. artinya sesuai gitu kan. Jadi aku sebenarnya spare 2 kilo. Jadi terakhir kali nimbang timbanganku 55 dari 63,5 kalau nggak salah. Oh. Timbanganku 55 dan 55 hampir 55 lah, 54, berapa lah, saya anggap itu 55 gitu ya. Nah, pas 55 saya cuma ngomong sih, ngebatin gini, ini sih pasti nanti kalau udah selesai nih, pasti nih nanti nih balik ke 57 nih, aku bilang gitu kan. Tapi setelah aku lihat-lihat, that's fine, 57, terus BMI ku juga masih cukup, that's okay, itu batas aku 57, aku nggak boleh naik lagi dari situ. Jadi maksudnya pas aku lihat toh, aku nggak mau yang kelihatan kurus banget gitu kan, yang penting udah ada progresnya gitu kan. Jadi kalau sekarang ditanya naik gesernya berapa sekarang dari yang terakhir kali saya naik 2 kilo sih sebenarnya. Cuma untungnya kalau seandainya saya naik di 57 gitu, nanti misalnya saya Senin sampai Jumat saya mau balik lagi intermittent gitu kan, ini intermittent. Nanti dia turun lagi gitu. Jadi setidaknya bisa ngontrol lah ya, batas saya tuh di 57 misalnya, dan tidak boleh naik lagi. Kalau misalnya saya naik lagi, aku naik lagi, berarti aku harus balik lagi, ngatur menuku lagi gitu, sampai setidaknya nggak lebih dari apa yang aku targetin. Kayak gitu sih, Coach. Nah, teman-teman tadi denger ya bagaimana Elena cerita. At the end, teman-teman, nanti kalau teman-teman ikutan, teman-teman kan belajar makan. Nah, seperti Elena tadi, udah ngerti yang dibutuhkan tubuhnya apa. Kalau misalnya begini, senjatanya apa, ceritanya ya gitu ya. Bagaimana, tentunya juga lebih mindful dong, tahu apa yang dibutuhkan untuk badannya. Benar ya Elena ya? Nah, tadi berat badannya udah sekian 9 kilo. Are you happy? Happy. Sangat happy. Keluarga gimana? Keluarga lihat perubahan? Kalau keluargaku sih ngelihatnya, karena suamiku kan sebenarnya dia nggak suka yang terlalu kurus, terlalu apa. Terus aku bilang sama dia, basically kalau kita kelihatan gemuk itu nggak enak dilihat, gitu ya, nggak enak dilihat. Yang namanya gemuk itu pasti nggak sehat gitu kan, karena waktu aku ngejalanin eating reorder ini, aku sadar gitu ya, ternyata kadang-kadang orang kan ada yang suka ngomong gini ya, yang penting sehat, yang penting happy, Gemuk, ya kan? gemuk yang penting sehat gitu ya. Yang gemuk yang penting sehat. Terus aku bilang sama dia, sorry ya, kalau setelah aku ikut ini, aku bisa bilang gemuk itu belum tentu sehat. Udah pasti nggak sehat, namanya juga gemuk. Ada sesuatu yang berlebihan gitu kan ya. Contoh, misalnya kayak visceral fat gitu kan. Perut buncit itu pasti visceral fatnya kan tinggi ya, bener gak? Nah, jadi aku bilang sama suamiku, kalau kamu ngelihatnya, yang penting aku sehat, nggak mungkin.
Karena secara timbangan itu udah Oke. standar. Jadi kalau kamu perutmu buncit, itu udah pasti nggak sehat. Karena lemak ada di situ, aku ngomong gitu. Jadi dia ketawa aja sih gitu. Cuma sekarang ini aku jadi ikut ngatur pola makan anakku. Anakku sebenarnya aku mau masukin ke batch, mau masukin ikut ini. Cuma Yes, waktu dia lihat menu aku gitu kayaknya, ya namanya juga dalam masa betul, pertumbuhan ya, betul, dia betul, tuh betul, kayak betul. agak resisten gitu kan. Dan Iya. aku tahu lah gitu. Dan aku bilang oke, kalau nanti kamu sudah siap, kamu info sama mami. Mami akan ngomong sama coachnya karena menunya dewasa sama menunya kamu dalam masa pertumbuhan pasti beda, aku bilang gitu. Tapi aku mau kamu ngelihat perubahan aku gitu. Dulu aku mungkin gemuk, sekarang Iya. badanku agak lebih istilahnya badannya lebih proporsional dan aku mau juga dia seperti yang apa aku jalanin. Aku bilang, jadi whenever you ready, kamu ngomong. Nanti mami ngomong sama coach. Aku ngomong Iya. gitu sih coach. Jadi kalau sekarang tuh aku jujur menu makanan anak-anakku, aku istilahnya kayak namanya anak-anak kadang-kadang nggak mau sayur ya. Benar, benar, Kadang-kadang. betul. Jadi kadang-kadang aku lihat dia suka makan nugget gitu. Kan aku bilang, oke sorry nugget aku nggak beli lagi. Tapi aku akan bikin nugget, tapi di dalamnya aku tambahin sayur coach. Misalnya brokoli, ya aku gerus bareng tuh Oke, sama oke. si wortel, aku gerus bareng tuh sama Ayamnya. ayamnya gitu. Jadi aku Betul. berusaha mungkin memasukkan menu sayur, walaupun karena sayur tuh buat anak-anak ya, jangankan anak-anak, kita aja kadang suka nggak suka ya. Aku berusaha masukin. Kalaupun seandainya mereka nggak mau, aku ganti sama buah gitu. Wah, Jadi oke. buah-buahan gitu. Jadi sekarang ini aku udah mulai sedikit-sedikit aku kenalin sayur yang raw ya. Jadi kemarin aku ada selada romaine, aku bilang sama dia, kamu harus makan. Tapi ini nggak enak. Dia bilang gitu. Aku tahu kalau enak bukan sayur namanya. Aku bilang kalau enak namanya keripik. Aku ngomong gitu. Jadi karena Keripik. ini sayur, nggak apa-apa Oke. kamu makan aja. Seberapapun yang kamu bisa kamu telan aja. Walaupun dia nelennya kayak Iya, iya. makan Iya, daun sirih itu loh, makannya iya, kayak daun sirih gitu. Aku baru bilang nggak apa-apa. selesai. Selembar, 2 lembar, 3 lembar nggak apa-apa. Yang penting ada sayur yang masuk. Aku ngomong gitu. Oke, anyway, luar biasa ya. Tentunya keluarga happy untuk perubahan yang dialami oleh Elena. Dan tadi teman-teman lihat hal yang baik yang kita rasakan tentunya penting untuk kita bagikan Ya, gitu ya. Dan tentunya tempat pertama yang perlu dibagikan adalah di rumah. Karena ada beberapa contoh juga teman-teman ya, dan ini juga memang melengkapi apa yang selalu kita sampaikan. Kalau satu orang itu di rumah bertobat, sisi rumah pastinya nanti bisa diselamatkan. Benar ya? Keren banget. ya betul. Keren banget ceritanya, Elena. Thank you banget untuk waktunya, untuk berbagi ceritanya, kiat-kiatnya. Jadi teman-teman di luar sana yang mungkin punya kesibukan, ya, 9 to 5 gitu ya, ada anak juga, teman-teman bisa lihat, apapun, siapapun, umur berapapun, kalau mau hidup sehat, kalau punya mau, tentunya bisa terwujud. Dan beneran ya, Ra, ini benar-benar mudah dan menyenangkan. Oke, Elena, ada yang mau disampaikan ke teman-teman mungkin sebelum kita akhiri pertemuan di hari Rabu ini? Kalau dari aku sih, kalau yang baru mulai jangan patah semangat Yay. karena kelihatannya susah, tapi kalau kita coba jalanin dan balik lagi nih ya seperti yang coach pernah bilang, sepanjang kita harus ikhlasin gitu, ikhlas gitu karena kalau kita ikhlas beban tuh jadi berkurang berkurang banyak sih ya menurut aku ya gitu. Jadi eh, nggak perlu takut karena at the end result itu akan menggembirakan. Kalau aku boleh share juga, coach di Ya, yang batch 5 ini kayaknya ada tanteku yang oke. join karena kebetulan waktu beliau kontak aku coba-coba cari karena kan dia tahu aku dulu suka Ya, diet gitu kan. Jadi dia, ya, ya. kamu ada rekomendasi nggak nih aku mau mesti diet nih gini-gini segala macam. Nah, Oke. terus akhirnya aku bilang mau nggak ikut kemarin aku ikut program aku bilang gitu tapi ini nggak perlu obat-obatan tante cuma butuh ikhlas aku cuma tante cuma butuh Oke. ikhlas doang aku bilang Ya, ya, yang ya. mendingan lebih sehat gitu kan akhirnya join gimana kan progresnya lumayan nih aku udah turun kata dia walaupun kayaknya mungkin baru berapa menu pertama ya coach ya Yes, batch yes. yang kelima. Terus aku bilang, percaya deh Tan, nanti kalau Tante jalanin, pas lihat timbangan, Tante senang banget kalau timbangan itu geser gitu kan. Walaupun cuma 0, sekian gitu kan, 1 kilo, tapi itu senang banget. Aku bilang jujur karena itu yang memotivasi kita untuk ikut menu-menu berikutnya dan istilahnya berjuang sampai titik akhir gitu kan.
Dan kalau nanti lihat dari titik join kita awal sampai akhir itu ternyata ada achievement-nya, dan itu seneng banget. Itu luar biasa kalau menurut aku ya. Jadi nggak perlu patah semangat, jalanin aja. Hasilnya pasti akan ada. Balik lagi sih, butuh ikhlas, butuh sabar, tahan godaan, nggak usah pusing sama orang yang makan gorengan gitu ya, Oke. biarin aja gitu kan. Karena aku suka ditawarin gorengan, no, nggak mau, aku bilang gitu. Gue mau nggak mau susah-susah hidup, maunya makan enak. Terus aku bilang sama dia, gue ngurusin badan bukan karena mau mau apa istilahnya bukan buat ngurusin, tapi mau urusin badan. Masalah nanti kita berat badan kita turun dan kita looks younger, looks beautiful, itu bonus. Aku bilang gitu karena aku nggak nyari itunya, aku mau sehat. Aku beneran mau sehat. Jadi tipsnya adalah ikutin aja, jangan menyerah intinya. Dan kalau nanti sampai di ujung, yakinkan gitu ya bahwa apa yang kita perjuangin ini itu nggak berhenti sampai di situ aja. Kalau menurut aku itu. Yeay, thank you banget Elena. Saya honestly happy banget denger Elena cerita ini, denger Elena bagiin ini karena harapannya saya dan teman-teman di Think Dora juga mau membagikan ini kepada semua orang dan juga semua orang layak kok untuk sehat, beneran ya. Ya, Dan thank you banget untuk waktunya, thank you banget untuk ceritanya. Elena sehat-sehat selalu, salam buat keluarga thank dan you. tetap inspirasi buat semua orang. Terima Oke kasih. teman-teman, thank you untuk waktunya juga teman-teman. Kita ketemu lagi di Rabu Bercerita minggu depan. Dan satu hal yang tentunya selalu kami sampaikan, umur itu di tangan Tuhan teman-teman, tapi kesehatan di tangan kita. Oke, thank you dan Thank sampai you. ketemu minggu Bye depan. bye. Bye-bye. Take care.